Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas materi tentang perkembangan kognitif dari perspektif proses informasi. Ada 5 peta konsep. Yang pertama, ada model sistem pemrosesan informasi. Yang kedua, ada perkembangan memori dan ingatan. Yang ketiga, ada perkembangan strategi memori. Yang keempat, ada konsep kecerdasan dan perkembangan. Kemudian yang terakhir, pendekatan psikometris tentang inteligensi. Kemudian saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu model sistem pemrosesan informasi. Perangkat keras pada pikiran manusia adalah sistem saraf, termasuk otak dan koneksi saraf. Sementara itu, perangkat lunak yang berupa strategi dan program mental dimiliki manusia untuk menentukan informasi apa yang akan masuk, disimpan, diingat kembali, dan dianalisis. Pada tahun 1998, Richard Alkinson dan Richard Shifrin mencetuskan model sistem informasi untuk mendeskripsikan bagaimana seseorang menerima dan mengolah informasi untuk mendeskripsikan bagaimana seseorang menerima dan mengolah informasi. Terdapat 3 komponen dalam model ini. Yang pertama, sensory state atau register. Yang kedua, short term store. Yang ketiga ada long term store. B. Perkembangan memori atau ingatan. Memori adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan proses penyimpanan dan mengingat kembali sebuah informasi. Dalam pembahasan ini kita akan mengklarifikasikan memori menjadi 2 bagian. Yang pertama, event memory, dan yang kedua, strategi memori. C. Perkembangan strategi memori. Berbagai macam strategi digunakan kembali sebagai sebuah informasi. 1. Reasosiasi dilakukan dengan mengulang kembali informasi yang harus diingat. 2. Organisasi. Organisasi adalah dilakukan dengan mengelompokkan informasi dalam klasifikasi yang mudah diingat. 3. Retrieval process adalah proses mengingat kembali dapat dilakukan dengan 2 cara berikut, yaitu free call dan quick call. Free call tidak mengingat tanpa adanya instruksi yang spesifik. Quick call mengingat dengan instruksi atau pertanyaan yang spesifik. D. Konsep kecerdasan dan perkembangan. Pemikiran manusia berubah dari kanak-kanak menjadi dewasa termasuk performa kognitif mereka. Namun pendekatan psikometris menekankan pada produk atau hasil. Pendekatan psikometris tentang inteligensi. Menurut pendekatan psikometris, inteligensi didefinisikan sebagai sifat-sifat intelektual yang berbeda-beda dalam diri setiap individu dan menjadikan beberapa individu lebih baik dibandingkan yang lain. Namun, tidak ada yang tahu pasti sifat-sifat apa yang bisa dikatakan sebagai sifat intelektual. Begitu pula dengan struktur inteligensi atau kecerdasan. Pendekatan psikometris secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu pendekatan komponen tunggal dan pandangan multi-komponen inteligensi. Pendekatan komponen tunggal. Alfred Binet dan Theodore Simon mendesain suatu unit tes yang mengukur keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dalam kelas, seperti atensi, persepsi, matematika, dan lain-lain. Keterampilan-keterampilan ini dinilai berdasarkan umur. Kritik terhadap pendekatan psikometris. Kritik yang ditunjukkan pada pendekatan psikometris menyebutkan bahwa model tes yang mereka gunakan hanya menguji apa yang seseorang tahu, bukan pada proses bagaimana pengetahuan didapat dan digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Model tes tradisional ini juga tidak menguji aspek lain, seperti kemampuan sosial dan interpersonal ataupun talenta kreatif seperti dalam musik dan olahraga. Teori kecerdasan majemuk Gardner. Howard Gardner tidak sependapat dengan pendekatan psikometris. Menurutnya, manusia memiliki setidaknya 7 macam kecerdasan.